Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini? Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di seputar iNews Sulsel. Edisi hari ini Selasa 25 Oktober 2022. Berikut di antaranya. Bersenggolan saat balapan liar, anggota geng motor di kota Palopo mengeroyok lawannya. Seorang anak perempuan berumur 13 tahun ditemukan meninggal dunia. Seorang sales menjadi korban pencurian setelah tas miliknya dicuri oleh pelaku yang berpura-pura hendak berbelanja. Bersama saya Gubernur Alamataha, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Kita awali seputar iNews Sulsel dan informasi aksi tawuran pemuda kembali terjadi di kota Makassar. Dua pelaku akhirnya tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis parang busur. Usai menerima laporan masyarakat, tim gabungan Polrestabes Makassar menyisir lokasi tawuran kelompok pemuda di Jalan Balaparang, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Polisi akhirnya menangkap basah satu pelaku atas nama Wahyu di Jalan Balaparang 4, tengah membawa senjata tajam jenis parang dan membawa dua batu untuk dipersiapkan menyerang lawannya. Pelaku digiring untuk mencari pelaku lainnya. Akhirnya, pelaku kedua kembali dibekuk di Jalan Pelita. Muhammad Fajrin, 17 tahun, tertangkap basah, membawa panah busur beserta katapelnya. Setelah sampai di TKP, dua tertangkap tangan, satu membawa parang serta batu, dan satunya membawa busur dan katapel. Kedua remaja tersebut diduga sebagai pelaku dari perang kelompok tersebut dan mengaku bahwa dia sudah mengkonsumsi minuman keras. Kedua tersangka terduga daripada pelaku perang kelompok akhirnya digiring ke Polrestabes Makassar untuk ditindaklanjuti. Kedua pelaku bersama barang bukti langsung digelandang ke Polrestabes Makassar untuk proses penyelidikan. Diduga tawuran dipicu akibat pengaruh minuman keras, lantaran kedua pelaku sudah dalam keadaan mabuk berat. Tim gabungan Polrestabes Makassar terus meningkatkan patroli di wilayah yang dianggap rawan pertikaian guna memberikan rasa aman bagi warga Makassar pada malam hari. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Setelah sempat diamankan dan menjalani pemeriksaan di Mapolres Maros, pelaku pembunuhan bayi ponakan sendiri menjalani observasi kejiwaan di Rumah Sakit Khusus Dadi Makassar. Pelaku sempat meronta saat dikeluarkan dari mobil polisi. Dari rekaman video amatir terlihat pelaku pembunuhan seorang bayi berusia 3 bulan yang tak lain adalah keponakannya sendiri berinisial MR, 22 tahun, terpaksa digotong oleh petugas saat hendak dibawa masuk ke dalam Rumah Sakit Khusus Dadi Makassar untuk menjalani observasi kejiwaan. Bahkan pelaku MR juga sempat mengumandangkan azan di depan petugas dan tim dokter psikiater saat menjalani proses observasi kejiwaan. Observasi kejiwaan ini dilakukan lantaran pelaku saat menjalani proses interogasi petugas kerap memberikan keterangan yang kurang jelas tentang kasus pembunuhan yang dilakukannya. Selain itu, petugas juga telah mengamankan barang bukti berupa pakaian korban dan telah memeriksa 5 orang saksi dari pihak keluarga, tetangga, dan kepala desa setempat untuk mengumpulkan informasi tentang kronologis pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap bayi keponakannya yang masih berusia 3 bulan. Sebelumnya, pelaku MR ditangkap petugas saat masih berada di sekitar rumah nenek korban di Dusun Parangki, Desa Matoangin, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sabtu kemarin. Bahkan polisi terpaksa memiting pelaku lantaran melawan saat akan diamankan. Bayi malang ini tewas secara sadis usai dibanting ke lantai oleh pamannya. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban yang masih berlumuran darah. Dan untuk pelakunya sendiri, dia ada di mana sekarang, Dan? Pelaku sementara dilakukan observasi pemeriksaan mesum repertum psikiater. Kenapa dan dilakukan seperti itu?
Pelaku ini ketika dimintai keterangan, diperiksa itu tidak nyambung atau tidak sesuai apa pertanyaan yang ditanyakan. Dia kemudian menjawab sesuai peristiwa yang terjadi, peristiwa pembunuhan yang terjadi. Jadi kami konsultasikan kepada psikiater. Hingga saat ini polisi belum mengetahui motif pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang masih menjalani proses observasi di Rumah Sakit Khusus Dadi Makassar. Akibat perbuatannya, pelaku MR terancam pasal berlapis tentang perlindungan anak dan pasal 338 KUHP dengan ancaman di atas 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, karena bersenggol saat balapan liar, anggota geng motor di Kota Palopo mengeroyok lawannya. Aksi pengeroyokan ini direkam oleh kelompok lainnya hingga viral di sosial media. Video amatir ini menunjukkan aksi pengeroyokan oleh anggota geng motor di Kota Palopo terhadap anggota kelompok lain. Aksi pengeroyokan ini terjadi karena salah satu pelaku tak terima bersenggolan dengan korban saat adu kecepatan motor. Korban dianiaya hingga terjatuh. Banyaknya jumlah pelaku yang mengerumuni dan menganiaya korban membuat korban hanya bisa pasrah dan tidak melakukan perlawanan. Usai dianiaya, korban sempat bertanya ke salah satu rekan pelaku untuk memastikan penyebab pengeroyokan tersebut. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 2 pelaku, sementara pelaku lainnya masih dalam proses pengejaran. Saat ini polisi telah mengantongi seluruh identitas para pelaku. Polisi pun meminta agar para pelaku segera menyerahkan diri. Untuk sementara aman sudah berapa ya Bang? Untuk kejadian Jalan Lingkar ini kita sudah amankan 2 orang pelaku. Sementara pelaku lainnya sudah kita ketahui identitasnya dan masih dilakukan pengejaran. Untuk menghindari aksi serupa, polisi mengimbau agar para orang tua mengontrol anak dan tidak memberikan kendaraan, apalagi jika belum cukup usia, karena dikhawatirkan mereka akan ikut-ikutan dengan kelompok geng motor untuk membuat keonaran yang mengganggu ketentraman masyarakat. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang anak perempuan berumur 13 tahun ditemukan meninggal dunia usai terseret arus dan tenggelam saat berlibur di Pantai Kape, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan mengapung di bibir pantai dan langsung dievakuasi oleh tim SAR dan warga. Bersama warga, tim SAR langsung mengevakuasi jasad Aisyah, gadis 13 tahun, warga desa Sakbang Paru, Kabupaten Pinrang, yang ditemukan meninggal dunia usai tenggelam saat berlibur di Pantai Kape, Kabupaten Pinrang. Korban sebelumnya dinyatakan terseret arus dan tenggelam saat berwisata di Pantai Kape bersama kedua saudaranya pada hari Minggu kemarin, 23 Oktober 2022. Korban dan kedua saudaranya berenang di laut sejauh 15 meter dari bibir pantai. Tiba-tiba, korban kelelahan dan dibantu oleh kedua saudaranya, namun tiba-tiba korban terseret arus dan tenggelam. Sementara kedua saudaranya berhasil selamat. Pencarian pun dilakukan oleh tim SAR dan warga dan baru ditemukan pada Senin pagi di bibir pantai yang berjarak 300 meter dari titik tenggelamnya korban. Selanjutnya, korban langsung dievakuasi tim SAR bersama warga ke rumah duka. Di rumah duka, jasad korban disambut isak tangis keluarga. Berapa hari dilakukan pencarian dan kemudian ditemukan? Tim SAR gabungan bersama masyarakat melakukan pencarian 2 hari. 2 hari. Ditemukan di sekitar berapa meter dari dermaga? Korban ditemukan kurang lebih 300 meter ke arah barat dengan kondisi MD. Itu terapung di sungai, di laut atau bagaimana? Sudah mengapung dan dia sudah ke bibir pantai, Pak. Dari Pinrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sementara itu, cabuli anak di bawah umur, 2 pemuda diringkus Satreskrim Polres Parepare.
Motifnya, pelaku berkenalan dengan korban di pasar malam dan mengajak korban ke kosnya untuk melakukan aksi bejatnya. Dua pemuda asal Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat atas nama Pampang, umur 20 tahun, dan Johannes, 18 tahun diringkus Satreskrim Polres Parepare usai mencabuli seorang anak di bawah umur 13 tahun yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama di kota Parepare. Penangkapan kedua pemuda ini diawali oleh laporan orang tua korban yang mengatakan anaknya sudah selama 2 hari tidak pulang rumah. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan bahwa korban telah dicabuli oleh 2 orang pemuda asal Mamasa yang diketahui sedang mencari pekerjaan di kota Parepare. Dari kronologi kejadian, pelaku lelaki Pampang berkenalan dengan korban di pasar malam Senggol, kota Parepare, dan mengajak korban ke sebuah rumah kos di Jalan Opu Deng Siraju, Kecamatan Soreang, kota Parepare, dan melakukan aksi bejatnya di lokasi ini. Setelah lelaki Pampang melakukan aksi bejatnya, pelaku kedua, Johannes, menemukan korban di rumah kos lelaki Pampang. Dengan niat awal mengantar korban kembali ke rumahnya, pelaku Johannes malah membawa korban ke sebuah rumah kos dan juga melakukan pencabulan terhadap korban. Kemudian dari laporan itu kita telusuri, kemudian didapat bahwa ini anak ternyata disetubui oleh teman ataupun laki-laki yang baru dia kenal, yaitu inisial laki-laki inisial PA, warga Kabupaten Mamasa yang baru 3 hari sampai di Parepare dalam rangka mencari pekerjaan. Kini kedua pelaku ditahan di rumah tahanan Polres Parepare. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 82 dan 83 tentang perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan kembali di informasi tidak memiliki dokumen resmi, belasan burung cucak hijau diamankan petugas karantina pertanian. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Tidak memiliki dokumen resmi, belasan burung cucak hijau diamankan petugas karantina pertanian Parepare di Pelabuhan Nusantara, kota Parepare. Burung yang masuk dalam daftar satwa dilindungi ini diselundupkan melalui kapal penumpang asal Nunukan, Kalimantan Utara menuju kota Parepare. Sebanyak 16 ekor burung jenis cucak hijau diamankan petugas stasiun karantina pertanian kelas 1A Parepare di salah satu kapal penumpang yang bersandar di Pelabuhan Nusantara, kota Parepare. Satwa dilindungi ini ditemukan petugas tanpa dilengkapi dokumen resmi dari karantina asal. Saat pemeriksaan, petugas mengatakan tidak ada satupun yang mengaku pemilik dari burung ini. Petugas menduga ada oknum di kapal yang menjadi media pembawa burung ini. Selanjutnya, belasan burung cucak hijau ini diamankan ke kantor stasiun karantina pertanian Parepare dan akan dikembalikan ke habitat aslinya di Pulau Kalimantan. Jadi ini merupakan kesekian kalinya penangkapan media pembawa berupa burung cucak hijau, di mana burung ini adalah burung dilindungi dan memang daerah endemisnya di Kalimantan. Nah, burung ini berasal dari Nunukan, dikirim ke Parepare, tidak dilengkapi dokumen karantina. Pemilik burung ini ataupun media pembawa
mereka sudah tahu sebenarnya ini dilarang. Namun mereka biasa titip ke oknum tertentu di kapal untuk dikirim ke sini. Sehingga pada saat kawan-kawan di atas kapal melakukan patroli ditemukan burung ini, sehingga mereka tidak ada yang mengaku. Jadi kita jadikan sebagai barang temuan. Dan selanjutnya nanti kita berkoordinasi dengan KSDA dengan karantina di Kalimantan atau di Nunukan untuk dikembalikan dan akan dilepas liarkan ke habitatnya. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, seseorang yang melakukan penyeludupan satwa dilindungi tanpa disertai dokumen karantinaan bisa terjerat hukuman 2 tahun penjara serta denda 2 miliar rupiah. Dari Parepare Erwin, Eka Pratama, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang sales menjadi korban pencurian setelah tas miliknya dicuri oleh pelaku yang berpura-pura hendak berbelanja di salah satu toko di Jalan Inspeksi PAM Nipa-Nipa, Kota Makassar. Pelaku berhasil membawa kabur uang tunai belasan juta rupiah yang disimpan di dalam tasnya. Polisi masih mengejar pelaku yang identitasnya terekam kamera CCTV. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pelaku yang memakai helm saat masuk ke salah satu toko penjual bahan campuran di Jalan Inspeksi PAM Nipa-Nipa, Kota Makassar. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dulu mengamati lokasi sekitar dan sebuah tas yang berada di sampingnya. Korban yang memindahkan tas miliknya tak luput dari pantauan pelaku yang berpura-pura melihat barang yang hendak dibelinya. Tak butuh waktu lama, pelaku langsung mengambil tas yang disimpan di atas laci jualan dan berjalan perlahan keluar, lalu kabur. Korban baru sadar tas miliknya raib dicuri setelah mengambil uang tagihan senilai 2 juta rupiah di meja kasir. Dari keterangan pegawai toko, saat kejadian suasana dalam toko ramai pembeli sehingga memudahkan pelaku untuk beraksi. Akibat kejadian ini, korban yang merupakan sales di toko ini kehilangan uang belasan juta rupiah yang akan dipakai untuk membayar barang jualan. Ya, tidak perhatikan juga pakai sementara memegang uang, menghitung uang. Yang mau kubayar itu sales. Oh, itu tas siapa itu yang dicuri? Tasnya sales. Tas sales? Iya. Oh, sales itu di sini, orang di sini juga? Iya. Oh, itu uangnya untuk apa? Itu uangnya kurang tahu, Mika pembayaran ku kasihkan juga kemarin. Berapa? Sekitaran 2 juta yang nota pertamanya. Terus? Kalau yang di tas itu berapa isinya? Iya. Yang di tas berapa isinya? Nah, aku tahu juga apa yang di tas berapa isinya. Memang, tapi banyak-banyak isinya dalam? Iya, kayaknya. Oh, berapa orang masuk itu pelakunya? Sendiri, Pak. Kalau sendiri? dari sisi... Korban pun telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Manggala. Berikut rekaman CCTV yang memperlihatkan identitas pelaku dan kendaraan yang digunakan saat beraksi. Dari Makassar, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah organisasi mahasiswa dan pemuda bersepakat meminta agar semua elemen yang terlibat dalam pemilihan umum serentak 2024 mendatang menjauhkan politik identitas karena dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Komisi Pemilihan Umum telah menyepakati tanggal pemungutan suara pemilu 2024, di mana pemungutan suara pemilu serentak akan digelar pada Rabu 14 Februari 2024 mendatang. Menuju 2024, dinamika politik yang terus bergulir menjadi pembahasan dialog sejumlah petinggi organisasi mahasiswa dan kepemudaan di Makassar. Mereka menyamakan persepsi untuk menolak segala bentuk politik identitas, serta sepakat menjaga jalannya pemilu agar damai dan dapat melahirkan pemimpin yang menjadikan Indonesia lebih baik. Mereka berharap kejadian pada pemilu 2019 tidak terulang kembali, di mana petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Tahun politik 2024 mendatang harus menjadi pembelajaran politik, mengedepankan persaudaraan dan perdamaian hingga tidak timbul perpecahan, hingga elemen pemuda siap membantu mengedukasi masyarakat pendidikan politik sampai ke pelosok-pelosok desa. Tentunya kami harapkan bahwa tidak terjadi seperti pemilu-pemilu sebelumnya yang banyak mengorbankan rakyat Indonesia ataupun petugas pemilu pada saat itu, yang kemudian banyak yang jatuh sakit, bahkan ada yang sampai meninggal. Di mana politik tahun 2019 yang sangat kental dengan politik identitas, kita berharap di politik 2024 pendidikan politik itu memang harus melahirkan politisi-politisi yang negarawan, sehingga tidak lagi menimbulkan politik identitas.
bagaimana menjaga soliditas dan kerukunan Kamtibnas menuju 2024 adalah tetap andil di dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat di kampus-kampus, khususnya bagi partisipasi pemilih awal di usia milenial, sehingga perlu kita turun ke kampung-kampung, perlu kita turun ke desa-desa yang paling terpencil sekalipun, kita turun kemudian mengkampanyekan Kamtibnas. Semua masyarakat tentu berharap pemilu 2024 berjalan aman, damai, adil, dan demokratis, sehingga melahirkan pemimpin bangsa yang amanah yang mampu membawa rakyat Indonesia dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Ditres Narkoba Polda Sulsel berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana narkotika jenis sabu. Polisi mengamankan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 3,99 gram, 1 buah dompet, dan 4 handphone. Kedua terduga pelaku berhasil diringkus di Kabupaten Luwu Timur. Unit 4 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Sulsel dipimpin oleh Kanit 4 Subdit 2 Ditres Narkoba AKP Maulud bersama tim berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu 19 Oktober 2022 sekitar pukul 8.30 pagi waktu setempat. Salah seorang warga sering melakukan penjualan narkotika jenis sabu di Jalan Syuhada Puncak Indah, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Dari informasi ini, kemudian personil melakukan penggerbekan dan penggeledahan yang ingin melakukan transaksi dan berhasil mengamankan AB bersama seluruh barang bukti tersebut bertempat di Jalan Syuhada, Puncak Indah, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Dan dari hasil interogasi terhadap terduga pelaku AB mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang yang berinisial IS, DPO dalam pengembangan lidik. Polisi mengamankan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat 3,99 gram dan 1 buah dompet dan 4 HP. Terduga pelaku AB dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Sulsel untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu pada Rabu 19 Oktober 2022 sekitar pukul 6 pagi waktu setempat, tim Opsnal Unit 4 Subdit 2 meringkus salah seorang warga yang disebutkan ciri-cirinya sering melakukan penjualan narkotika jenis sabu. Tim Opsnal melakukan penindakan, penggerebekan, dan penggeledahan yang diduga pelaku AW sedang akan melakukan transaksi dan tim Opsnal berhasil mengamankan pelaku bersama seluruh barang bukti narkotika jenis sabu. Pelaku dibekuk di Jalan Unhas nomor 93 Desa Buangin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dan dari hasil pendalaman interogasi terhadap terduga pelaku AW dapat menerangkan bahwa AW ini mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang berinisial ER. Pelaku akan dijerat pasal 114 subs pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tentang narkotika. Sementara itu, kegiatan silaturahmi ini diharapkan dapat menjalani silaturahmi guna meningkatkan sinergitas antara Polri dan instansi pemerintahan lain, khususnya dengan pihak Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sulsel dalam rangka mendukung program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di wilayah Sulsel. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Makassar Dani Pomanto menargetkan 167 emas di Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan atau Porprov Sulsel yang ke-17 di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Penerima API Porprov. Hal ini disampaikan Dani Pomanto usai membakar semangat kontingen Makassar sebelum pembukaan Porprov Sulsel ke-17 di Wisma Sandika, Jalan Kiai Haji Agus Salim, Kabupaten Sinjai, dengan raihan 167 emas untuk 32 cabang olahraga yang berlangsung di Kabupaten Sinjai dan Bulukumba. Dani Pomanto optimis bisa meraih juara umum tahun ini. Kota Makassar.
Makassar adalah kota terbesar keempat secara nasional. Memiliki 15 kecamatan dan 100 tempat kita berkelana. Tapi itu maksimalkan saja. Kita bikin pembinaan, mudah-mudahan. Dan insya Allah, mudah-mudahan kita bisa capai target apa. Dan anak-anak dalam keadaan yang sehat. Saya coba pastikan anak-anak atlet kita dalam keadaan sehat, semangatnya masih terus baik dan fokusnya harus terjaga. Target kalau tidak salah 167 target sekarang. Dani Pomanto memotivasi semangat para atlet agar bisa mewujudkan Kota Makassar juara umum Porprov Sulsel yang ke-17 tahun ini. Dari Kabupaten Sinjai, Muhammad Fadli, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di seputar iNews Sulsel edisi kali ini. Kami juga tetap mengimbau kepada Anda untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Saya Gufran Lamataha beserta kru kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salam. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.